Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Huyana Murifi. Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan hari ini, dan kemarin tuh sempat libur dikarenakan ada video yang belum diedit ya teman-teman. Jadi karena waktunya yang mepet untuk jam tayangnya, alhasil untuk pengeditannya belum selesai ya. Nah untuk kemarin tuh alhamdulillah sudah selesai, karena untuk waktu saat ini tuh benar-benar dibagi-bagi, apalagi kalau punya dede bayi itu benar-benar keriuhannya bertambah ya teman-teman. Dan untuk ngedit-ngedit, dubbing-dubbing itu tuh benar-benar tertelirkan ya teman-teman untuk waktunya. Jadi sesempatnya aja ya teman-teman. Tapi mudah-mudahan saya bisa konsisten untuk setiap hari up video ya teman-teman, kegiatan saya sehari-hari di rumah. Nah ini tuh si kakak Fikri mau berangkat sekolah ya teman-teman, tapi dia itu belum pakai minyak orang aring ya teman-teman, karena dia itu kalau nggak pakai minyak orang aring alhasil nanti rambutnya itu berantakan. Nah untuk sekarang itu orang aringnya ada yang jelinya ya teman-teman, itu harumnya wangi banget, produk dari Mirabella. Jadi dulu mah kakak Fikri tuh pakai orang aring yang biasa, yang minyak itu ya teman-teman. Walaupun kelihatannya jadul, itu tuh benar-benar bikin rambut menjadi hitam dan lebat ya. Dan untuk saat ini orang aringnya itu diganti, yaitu jadi produk Mirabella. Itu tuh bukan endorse ya teman-teman, tapi ini tuh sehari-hari yang dipakai, dan alhamdulillah itu tuh cocok ya di si kakak Fikri. Nah ini kakak Fikri setiap harinya bawa pianika ya teman-teman, karena mau latihan untuk kenaikan kelas nanti. Oke, untuk kakak Fikri udah selesai nih, dikarenakan rumah masih berantakan, Masya Allah. Beginilah setiap harinya ya teman-teman, aslinya itu nggak selalu rapi, nggak selalu bersih. Setiap paginya yang pastinya itu kayak berantakan, kayak kapal pecah ya teman-teman, malahan lebih kayaknya tuh. Dan ini gorden dikarenakan punya dede bayi, alhasil agak siangan ya teman-teman untuk buka-bukanya. Dan ini langsung aja nih, mumpung dede bayinya dipegang sama pak suami, barusan tuh dipegang sama saya teman-teman, tapi beres-beresnya itu agak kagok. Mumpung ada pak suami, jadi saya minta tolong sama pak suami untuk gendong dulu dede Afiah ya teman-teman. Nah di sini tanpa menunggu lama langsung aja nih saya gercep untuk beres-beres di ruang depan ini, karena takutnya nanti ada tamu atau apa gitu ya. Karena kalau masih berantakan seperti ini, Masya Allah kelihatannya juga jelek banget ya teman-teman. Jadi nanti kalau ada tamu itu tuh benar-benar malu sendiri. Nah untuk malam harinya itu tuh saya suka ngegelar kasur yang ini ya teman-teman, bekas si kakak Ridwan sama kakak Fikri. Karena untuk selalu di kamar mungkin agak gerah atau gimana, dan Afia itu ngerengek terus ya teman-teman kalau terus-terusan di kamar. Jadi untuk malam hari tidurnya itu kadang lesehan seperti ini ya teman-teman. Yang penting saat ini mah Dada Afia itu tidur nyenyak, jadi nggak gadang mulu gitu ya teman-teman. Nah kalau pagi hari sampai sore hari itu tuh suka di kamar, dan kalau malam hari suka ngegelar kasur seperti ini ya. Nah untuk kasur dan juga bantal-bantal semuanya itu udah dibereskan ke tempatnya. Di sini saya lanjut untuk membereskan gorden-gorden ya teman-teman, dan juga di atas mesin jahit benar-benar Masya Allah itu tuh benar-benar penuh banget dengan perabotan-perabotan bekas minum gitu ya, dengan mangkuk-mangkuk, pokoknya itu ya seperti inilah setiap paginya ya teman-teman. Jadi jangan heran ya kalau setiap paginya itu berantakan banget rumah saya. Dan setiap paginya juga saya itu benar-benar sibuk banget dengan beberes ya teman-teman. Jadi kalau nggak beberes tuh rasanya ya teman-teman juga tahu sendiri ya, kalau berantakan seperti ini nggak diberesin nantinya itu kayak apa hasilnya ya teman-teman. Tapi untuk beres-beres saat ini tuh agak dikebelakangkan ya teman-teman. Yang pertama saya urus yaitu Dede Afiah dimandiin dulu gitu ya, karena kalau udah mandi Dede Afiah itu suka nyenyak tidurnya, dan nantinya itu saya bisa beberes dengan leluasa dan juga tenang. Dan alhasil semua pekerjaan itu selesai ya teman-teman. Nah ini untuk kamarnya alhamdulillah sudah bersih, sudah saya bereskan ya teman-teman, sudah saya sapu juga dengan sapu lidi kasur-kasurnya, sudah saya sapukan juga. Dan di sini Dede Afiah digendong sama pak suami itu tuh udah tidur ya teman-teman, tapi nggak tahu tuh pas ke kasur itu bangun lagi atau enggak. Nah di sini udah digelar nih kasur kecilnya, dan di sini tuh pak suami kewalahan ya teman-teman, mungkin agak kaku cara menggendong Dede Afiahnya, tapi di sini tuh alhamdulillah banget karena Dede Afiah bisa tidur ya teman-teman. Oke, dilanjut lagi. Di sini tuh Dada Afiah saya tidurin dulu ya teman-teman, dan di sini saya juga kasih selimut biar nggak kedinginan, biar anteng gitu, biar tidurnya nyenyak. Walaupun agak gerak-gerak sedikit, insya Allah nantinya itu bisa tidur lah ya teman-teman.
Oke, Dede Afiah ditinggal karena ada Pak suami ya teman-teman di ruangan depan lagi ngopi. Di sini tuh saya lanjut ke dapur. Biar apa? Biar gercep ya teman-teman untuk masak-masak mumpung Dede Afiahnya anteng. Syukur-syukur kalau tidur ya teman-teman, itu tuh alhamdulillah banget. Nah, ini tuh ada tahu yang tadi saya beli dari Kang Sayur ya teman-teman. Dan di sini tuh saya benar-benar bingung banget gitu ya, mau masaknya masak apa yang cepet gitu ya, biar waktunya itu nggak kelamaan di dapur untuk saat ini, karena Dede Afiah itu mejehna rewel ya teman-teman. Jadi kalau lama-lama di dapur itu tuh agak kurang luas gitu ya teman-teman. Jadi sekarang mah saya tuh nyari masak-masak yang benar-benar simple aja gitu, terkecuali kalau ada Pak suami ya, ada yang nungguin gitu. Nah kalau nggak ada mah kan bingung juga ya teman-teman, kalau kita itu terus-terusan di dapur takutnya nanti bangun gitu. Kadang-kadang kan walaupun rumah saya kecil gitu ya, kalau Dede Afiah lagi di kamar itu tuh kalau nangis nggak selalu kedengeran ke dapur gitu teman-teman, apalagi kalau kedengeran suara minyak itu tuh terrealisasi atau kayak gimana ya gitu ya, dia teredam gitulah ya suara Dede Afiahnya, jadi nggak kedengeran. Maka dari itu saya khawatir banget teman-teman kalau lama-lama di dapur. Nah di sini tuh untuk tahunya udah dibelah dua kayak gini ya, segitiga, dan langsung aja saya goreng sambil nunggu tahu matang ya teman-teman. Di sini tuh saya nyiapin dulu untuk bumbu-bumbunya. Nah nanti saya mau blender aja ya teman-teman biar cepet gitu, nggak terlalu kelamaan untuk ngulek bumbu. Apalagi saya makan nggak punya ulekan batu ya teman-teman, atau cobek batu, karena kalau cobek kayu itu benar-benar lama banget kalau ngulek bumbu ya. Apalagi kalau bumbunya itu nggak direbus dulu teman-teman, mentahan seperti itu tuh benar-benar licin banget. Nah di sini tuh sambil disambi-sambi aja ya teman-teman, sambil menggoreng tahu. Saya juga udah bikin bumbunya, dan di sini tuh untuk bumbunya udah di blender ya teman-teman sampai halus pokoknya sambil-sambil aja biar cepet nih untuk saat ini mah. Karena bukan apa-apa kalau punya anak bayi itu bener-bener ya semuanya itu harus gercep gitu, dan kitanya itu harus sabar. Apalagi kalau malamnya begadang, masya Allah itu tuh pagi harinya badan itu pegel-pegel gitu ya. Mungkin kalau nggak kepikiran dengan tanggung jawab kita sebagai seorang ibu, itu tuh maunya rebahan mulu gitu ya teman-teman. Tapi dikarenakan tugas seorang ibu itu banyak ya teman-teman, dan yang diurus bukan cuma Dede bayi aja, tapi abang-abangnya juga. Walaupun abang-abangnya itu kan udah besar, tapi untuk pakaiannya, untuk makannya gitu kan, itu tuh harus diurus ya teman-teman. Kalau mandinya sih mereka udah bisa sendiri, makan udah bisa ngambil sendiri, tapi kita kan yang mempersiapkan semuanya ya teman-teman, untuk makannya, baju-bajunya, maksud saya untuk nyuci atau apa gitulah ya. Mereka kan belum bisa, jadi itu tuh wajib banget saya lakukan ya teman-teman, karena kalau nggak dilakukan itu yang pasti baju-baju mereka pada habis ya teman-teman, karena nggak dicuci. Kalau saya nggak masak nggak ada makanan gitu kan, kasihan juga gitu ya. Pokoknya untuk saat ini rasa semangat, rasa cemas itu tuh harus dipupuk ya teman-teman, biar selalu ada setiap hari, karena bukan apa-apa kalau begadang terus itu tuh rasanya lelah banget ya teman-teman setiap paginya. Maka dari itu saya kalau udah lelah gitu ya mikirin anak-anak langsung. Nah kalau udah mikirin anak-anak itu tuh serasa semangat langsung timbul ya teman-teman, karena kalau saya berpikir terus-menerus lelah gitu, pengennya istirahat, itu tuh yang pasti malesnya keterusan gitu ya. Nah kalau saya berpikirnya misalnya, ya Allah kalau bukan saya ngurusin mereka siapa lagi gitu ya. Karena itu yang penting saya sehat, saya kuat, saya semangat, itu tuh sudah alhamdulillah banget ya teman-teman. Saya tuh udah seneng gitu kalau setiap harinya itu tetap semangat untuk ngurus rumah. Walaupun untuk sekarang ini pagi-pagi itu nggak selalu beres ya teman-teman, walaupun beres-beresnya itu suka agak siang gitu ya, atau kesiangan gak apa-apa lah, yang penting semuanya selesai, daripada nantinya itu ketumpuk lagi ya teman-teman. Alhasil malasnya itu bertambah, dan juga pekerjaannya pun makin menumpuk dan juga bertambah banyak ya teman-teman. Setelah punya Dede bayi, waktu itu serasa dikejar harimau ya teman-teman, Masya Allah. Mumpung ada waktu luang itu tuh bener-bener satset banget, gercep banget untuk beraktivitas, biar semuanya itu terkerjakan dan juga tepat selesai. Beda sama yang dulu ya teman-teman. Untuk setiap paginya itu nyantui banget, malahan untuk pagi-pagi itu tuh kadang udah selesai gitu. Untuk saat ini mah
enggak ya teman-teman, saya itu harus ngurusin dulu dede bayi. Setelah dede bayi anteng baru saya urus-urus rumah ya teman-teman, karena kalau dede bayi anteng kan itu tuh enak ya teman-teman, jadi nggak cemas gitulah ya. Nah, lanjut lagi ke cerita videonya. Alhamdulillah tadi udah selesai cuci piringnya. Pokoknya sambil sambi-sambi aja ya teman-teman. Tadi itu sambil goreng tahu, bikin bumbunya, sambil goreng tahu lagi saya itu cuci piring. Alhamdulillah sudah selesai, dan di sini langsung aja ditumis bumbunya ya. Nah, ini untuk bumbu-bumbunya saya kasih kaldu ayam, gula pasir, dan juga kecap ya teman-teman. Tadinya itu mau 2 kecapnya. Mohon maaf ya apabila produknya itu yang di boykot ya. Bukannya saya itu nggak peduli sama sesama, tapi dikarenakan di tukang sayurnya juga cuman ada itu, ya sudahlah ya teman-teman, jadi saya terpaksa beli karena untuk kebutuhan. Oke, untuk tahu kecapnya sudah selesai ya teman-teman. Di sini saya lanjut untuk bikin sambal, karena Pak suami request nih untuk bikin sambal, karena untuk beberapa hari lumayan lama gitulah ya saya itu gak bikin sambal dari semenjak lahiran sampai kemarin gitulah ya saya itu nggak bikin sambal. Pak suami katanya kangen pengen sambal, jadi saya bikinin aja lah ya. Nah, di sini tuh sambil dilap-lap meja kompornya, dan juga ini tuh ada soklin cair ya teman-teman, atau pencuci baju cair. Ini tuh kemarin saya nitip sama Pak suami. Kemarin tuh Pak suami ke rumah ibu mertua ya teman-teman, saya itu nitip sama Pak suami untuk dibeliin sabun cair ya teman-teman, karena untuk baju dede bayi enakan pakai soklin cair seperti ini ya teman-teman, jadi wanginya itu nempel gitu. Dan untuk takarannya pun pas ya teman-teman, untuk 1 saset ini tuh pas banget untuk 1 kali nyuci pakaian dede Afiah ya teman-teman, karena untuk pakaian dede Afiah setiap paginya itu nggak terlalu banyak. Untuk saat ini saya pakaiin pampers aja ya teman-teman, karena dede Afiah itu kalau udah pipis gitu ya itu tuh ngerengek terus, karena nggak betah kalau pakai popok biasa. Mungkin karena basah, gatal juga ya teman-teman, maka dari itu saya sering gantiin. Nah, untuk saat ini alhamdulillah untuk beberapa hari dipakein pampers aja biar dede Afiahnya itu tetap nyaman gitu ya, karena kalau pakai pampers itu tuh lebih kering gitu ya teman-teman, tapi nggak sering-sering insyaallah. Nah, ini untuk cabai rawitnya sudah matang ya teman-teman, langsung aja nih seperti biasa saya ulek di wajannya ya. Untuk bumbunya tadi itu ada garam, micin, dan juga gula pasir. Nah, langsung aja diangkat ya teman-teman setelah halus, dan untuk wajannya saya simpan aja ke kamar mandi, dan nanti setelah selesai baru deh saya cuci ya teman-teman. Alhamdulillah untuk masakan simpel hari ini ada tahu kecap dan juga sambal goreng ya. Walaupun gak ada lauk asin ya teman-teman, lupa nggak beli dari Kang Sayun, nggak apa-apa, yang penting ada lauk buat makan. Oke, setelah masak-masak di sini saya lanjut untuk beberes saja ya teman-teman, biar bersih. Mumpung dede Afiahnya masih anteng, masih bobo gitu ya. Karena kalau nggak sekalian nantinya itu mager ya teman-teman. Pas mau masak-masak atau mau beraktivitas di dapur, kalau dapurnya itu masih kotor itu tuh kayak malas gitulah ya ujung-ujungnya. Nah, di sini tuh untuk meja kompornya langsung aja disemprot-semprot seperti ini, karena saya mungkin udah kebiasaan kali ya kalau ngelap meja kompor itu tuh suka pakai sabun cair seperti ini, karena kalau nggak pakai sabun cair seperti ini tuh rasanya kurang bersih gitu ya menurut saya, mungkin karena udah kebiasaan juga. Nah, langsung aja disapu, karena bawahannya juga harus wajib banget disapu ya teman-teman biar bersih, karena kalau bersih semuanya itu tuh jauh lebih enak gitu kan. Pokoknya segini tuh juga udah alhamdulillah banget lah ya. Dan beginilah setiap paginya keriuhan saya, berantakan setiap paginya rumah saya teman-teman. Kakak Fikri juga harus diurus gitu ya, untuk segala sesuatunya. Pokoknya riuh banget lah ya. Dan di sini tuh saya nggak skip untuk cuci piring doang gitulah ya, enggak. Nah, maka dari itu saya coba untuk klik dari awal pertama saya beraktivitas sampai ini tuh setengahnya ya, belum setengahnya juga sih. Ini tuh baru 1/4 pekerjaan, tapi segini juga udah alhamdulillah ya teman-teman. Dan setelah ini saya mau istirahat dulu sebentar, dan nanti insya Allah saya lanjut untuk beraktivitas kembali. Nah, di sini untuk nyapu-nyapu alhamdulillah sudah selesai teman-teman, karena ada piring yang belum ditata di rak. Di sini saya lanjut untuk masukkan semuanya ya, biar nggak berantakan. Dan itu tuh ada di keranjang, di keranjang itu tuh ada cucian pakaian yang udah bersih ya teman-teman, tinggal dijemur. Dan insya Allah saya mau jemur, tapi untuk jemur di video selanjutnya aja ya teman-teman, karena untuk di video ini kepanjangan. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.